kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat, Pak. Luar biasa. Bapak apa kabar, Pak? Alhamdulillah sama baik juga. Jadi sebelum kita melakukan coaching, sebagian awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sama Bapak. Yang pertama, saya akan mendiskusikan untuk penilaian terlebih dahulu, atau baik atau kurang baik. Jadi pada kegiatan coaching kita hari ini, saya akan mengamati dan menilai Bapak antara coach dan coachingnya nanti ya. Jadi sesuai dengan penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur, bagaimana coach memberikan pertanyaan yang berbobot dengan coachingnya nanti ya. Dan tentunya bagaimana coaching merespon, menanggapi pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa disesuaikan prinsip coaching nanti. Di antaranya yang pertama yaitu kemitraannya, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Jul, adakah kompetensi apa yang akan dikembangkan pada kursi hari ini? Ya, baik Pak, pada proses coaching hari ini kemungkinan potensi yang akan saya kembangkan yaitu saya akan melaksanakan kehadiran temu, Pak. Kemudian yang kedua, mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot pada coach saya nanti. Jadi kompetensi mana yang tercapai, yang mencapai perspektif yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik Pak yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot pada coach saya. Gitu ya. Jadi pertanyaan terakhir yaitu indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Jul pada proses coaching kali ini? Saya inginkan coach saya ini Pak mampu menemukan solusi dari permasalahannya sendiri ataupun menemukan langkah solusi dari permasalahan yang dialami oleh coach saya. Jadi demikian Pak, pra observasi kita kali ini. Nah, silakan Bapak melaksanakan proses coaching dan coachnya. Semoga sukses Pak. Siap Pak, terima kasih Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Juli, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ricci. Alhamdulillah sehat. Pak Ricci gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Juli. Kebetulan Pak Juli saya ini karena Pak Juli di sini, saya ini ada yang pengen saya tanyakan, ada pengen sesuatu dari Pak Juli. Apakah Pak Juli bersedia dan ada waktu seperti itu? Oh iya Pak, alhamdulillah saya sekarang lagi waktu luang. Kira-kira nih apa yang mau Pak Ricci bicarakan nih? Oke, gini Pak Juli, baik Pak Juli, terima kasih sebelumnya ya. Jadi saya ini ada permasalahan Pak Juli. Jadi permasalahan yang saya hadapi, saya itu agak kewalahan ya Pak Juli ya dalam pembelajaran. Ada salah satu siswa saya Pak Julia yang selalu mengalihkan perhatian saya saat memberikan pembelajaran di kelas. Bukan saya saja sih sebenarnya, anak-anak atau siswa lain atau teman-temannya juga terganggu dengan fokusnya terganggu oleh perhatian salah satu siswa tersebut Pak Julia. Ya. Oh, jadi permasalahan Pak Ricci ini mengenai permasalahan siswa tentang pembelajaran ya yang Pak Ricci hadir menghadapi di kelas ya Pak Ricci ya. Oh iya. Karena Pak Ricci nanti saya akan mencoba Pak Ricci membantu permasalahan Pak Ricci ini, Pak Ricci. Oh iya. Oh iya Pak Juli, sebelumnya terima kasih Pak Julia sudah mau membantu saya. Oke, saya harap dengan ini bisa mengatasi masalah tersebut Pak Julia. Ya. Jadi yang mau saya harapkan setiap mengajar itu saya tuh berharap Pak Julia siswa saya tadi yang saya bilang yang selalu mengalihkan fokus tadi itu bisa mengikuti pembelajaran itu seperti teman-teman yang lain, sehingga
mereka murid tersebut tidak lagi menjadi pengganggu atau menjadi pengenali. Begitu Pak Juli. Ya. Jadi Bapak Ricci ini apa yang dia lakukan Pak Ricci untuk mengalihkan perhatian Bapak dengan teman-temannya? Bisa Bapak ceritakan Pak permasalahan itu Pak? Ya gini Pak Juli ya. Tadi setelah saya cerita sedikit banyak tadi dari awal, saya akan menjelaskan secara ini lebih rinci lagi. Saat saya memberikan materi Pak Juli ya, ada aja tiga lakunya. Oh dia iya. buat tiga laku ya Pak? Iya ada aja. Jadi antara kita guru dengan teman-teman ini selalu perhatiannya teralihkan seperti itu. Ya, terus gimana lagi Pak? Itu sebenarnya untuk sesekali sih bagus ya, sebenarnya, tetapi kalau setiap pembelajaran ya ujung-ujungnya menjadi ada sebuah gangguan seperti itu, baik bagi saya maupun bagi teman-teman lain seperti itu Pak Juli. Kadang-kadang memukul meja seperti itu Pak Juli, sebentar-bentar keluar permisi keluar atau izin, kadang-kadang ada aja ke WC lah, dipanggil guru lah, ke perpus lah, rapat OSIS lah, banyak lah segala alasan itu luar biasa. Ya baik Pak Ricci, jadi sedikit banyak tadi Pak Ricci sudah menyampaikan permasalahan Pak Ricci. Kira-kira nih Pak Ricci, dari permasalahan itu kira-kira situasi yang ideal nih Pak Ricci, itu yang Pak Ricci inginkan itu seperti apa Pak Ricci? Sebenarnya nggak mulu-mulu Pak Julian. Jadi situasi yang saya inginkan itu saya tuh ingin sekali ya murid itu saat pembelajaran itu fokus. Oh iya. Fokus karena kadang kita menjelaskan tujuan pembelajaran itu siswa itu tidak mendengar atau tidak mendengar, nanti dia sesat atau bingung mau menentukan tujuannya. Kalau sudah ada tujuan, dia bisa belajar dengan baik. Oh tujuan saya belajar seperti itu. Dia mungkin nggak teman yang lain. Iya benar, itu yang lebih utama sekali. Nah kalau gitu Pak Ricci, kira-kira Pak Ricci punya rencana nggak untuk mengatasi ini Pak Ricci? Kira-kira nih dalam bayangan Pak Ricci punya rencana nggak nih untuk mengatasi permasalahan ini? Sebenarnya saya itu punya rencana. Salah satunya adalah merubah gaya pembelajaran seperti itu. Oh iya pas kita Iya mungkin itu ya. Yang kedua metode yang baru seperti itu. Terus media yang pembelajaran yang lebih menarik misal seperti itu, supaya siswa itu lebih fokus. Biasanya kan siswa itu belajar tuh lebih banyak ke visual ya, visual, lebih senang ke visual seperti itu. Nah terus kalau masih belum berhasil, kemungkinan saya akan memanggil siswa tersebut dan mengajaknya untuk berbicara dari berbicara itu dengan terbuka, apa alasannya begitu. Kan biasanya sesuatu itu yang terjadi ada motif. Ya, ada motif ya. Kenapa dia melakukan itu? Ya benar. Ada motif kenapa melakukan seperti itu. Ini ingin saya dalami agar alasan tersebut bisa menjadi solusi. Kalau saya perhatikan ya Pak Ricci ya, rencana Pak Ricci ini sudah bagus sebenarnya Pak. Terima kasih Pak. Bagus, apa yang akan dilakukan sudah bagus. Nah, kira-kira nih Pak, apa yang harus kita siapkan nih Pak untuk melaksanakan rencana kita ini tadi Pak? Yang jelas setahu saya, setelah saya banyak ini, itu media pembelajaran yang pertama. Yang Bapak siapkan media pembelajaran ya? Media pembelajaran yang menarik mungkin Pak. Yang menarik benar. Terus berupa video atau PPT atau PowerPoint atau gaya belajar yang menarik yang berbeda dari sebelumnya ya. Mungkin selama ini bosan mungkin ya seperti itu. Dan saya akan menggunakan fasilitas yang ada di sekolah, memaksimalkannya, entah itu proyektor, laptop, dan lain-lain, sehingga murid tersebut melakukan hal tersebut. Ya. Jadi tidak lagi pembelajaran itu kita kemas semenarik mungkin. Semenarik mungkin, benar. Ya, Pak. Benar Pak Juli. Kira-kira ada lagi Pak, selain PPT-nya tadi Pak. Kalau seandainya misalnya masih ada yang mengalami perhatian misalnya, mungkin saya akan panggil siswa tersebut Pak.
Iya, mengalihkan tadi ya. Iya, kita berbicara heart to heart, hati ke hati. Jadi supaya lebih tahu keinginan guru tersebut. Seperti kita merestitusi. Iya, iya. Jadi kalau seperti merestitusi, kita tidak menghakimi siswa tersebut atau murid tersebut. Mungkin dia akan terbuka seperti itu. Bagus sekali Pak, keren sekali itu Pak rencananya. Terima kasih Pak Guru ya. Keren sekali. Jadi gini ya Pak ya, kalau tadi sudah rencananya sudah ada nih Pak. Nah kira-kira nih Pak, boleh kan saya tanya kapan kira-kira mau dimulai nih Pak? Oke, jadi gini, saya mulainya rencana nih besok tuh ada masuk kelas itu. Rencananya tuh mau mulai besok. Oh, pas besok ada belajar Bapak? Iya, kebetulan. Iya, kebetulan saya ingat ada Pak Budi, ada ini segala macam tadi. Ini untuk kelas besok seperti itu Pak Budi. Pas sekali berarti Pak ya? Makanya hari ini saya akan mempersiapkan sebaik mungkin yaitu yang pembelajaran dan lain-lain, video dan lain-lain semuanya akan saya siapkan hari ini supaya besok menjadi pembelajaran saya itu menarik menurut dia nanti. Kalau belum juga berarti saya akan panggil seperti itu. Bagus sekali Pak, keren sekali apa yang sudah Bapak rencanakan dan mudah-mudahan saya doakan nih Pak. Siap. Apa yang sudah Bapak rencanakan mengenai permasalahan yang terjadi di kelas tadi bisa Siap, sukses, berhasil. Siap, siap. Kemudian nanti pembelajaran Bapak bisa menyenangkan dan Siap. tidak ada lagi yang mengadakan perhatian Siap, kita siap. dari dua teman-teman yang lain. Saya doakan sukses Pak, semangat terus Pak. Jangan pernah menyerah dengan permasalahan yang ada. Kalau butuh bantuan Pak, siap saya untuk membantu. Lebih dulu Pak Juli saya terima kasih Pak Ya, Juli ya atas solusi yang sangat luar biasa Pak Juli. Jadi saya tidak ada lagi yang ditanyakan Pak Juli, saya cukup jelas apa yang Pak Juli sampaikan. Jadi terima kasih banyak. Baiklah Pak Juli, mari kita pulang. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Juli. Assalamualaikum Pak Juli. Waalaikumsalam Pak. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah masih tetap sehat Pak dan semangat. Ya. Jadi Bapak hari ini telah melaksanakan coaching sama Pak Ricci ya. Iya Pak, tadi sudah Pak. Jadi di sini saya akan menanyakan beberapa hal pertanyaan pasca observasi kepada Pak Jul ya. Iya, Pak. Yang pertama saya ini bertanya apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching ya terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Pak Jul. Gimana? Ya, Pak. Jadi pada saat saya melakukan coaching tadi Pak, saya sudah melakukan proses coaching ini dengan menggunakan kulit kita Pak. Yang pertama itu saya melakukan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian lagi rencana aksi dan tanggung jawabnya Pak. Sehingga alur tersebut saya maunya bisa menggali potensi dari coach saya agar coach saya ini bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coach saya tadi Pak, yaitu Pak Ricci Pak. Oh, gitu Pak ya? Ya, Ya, baik Pak. Jadi menurut saya sebagai observer, jadi pada saat proses coaching antar Pak Jun sama Pak Ricci sudah berjalan dengan baik dan prosesnya juga sesuai alur Tirta dan juga Bapak sudah berusaha menggali potensi dengan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Pak Ricci sehingga Pak Ricci mampu menemukan solusi dari permasalahannya dan proses coaching tadi sudah dilaksanakan dengan prinsip coaching. Terima kasih Pak. Ya. Pertanyaan terakhir Pak ya. Ya Pak. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan oleh Pak Ricci? Ya Pak, terima kasih Pak. Jadi yang saya ingin kembangkan lagi itu Pak karena proses coaching ini pertama kali saya lakukan ya Pak ya, mungkin saya akan lebih memahami proses coaching ini Pak agar nantinya kalau ada proses coaching ke depan akan lebih baik lagi Pak apa yang saya lakukan terhadap proses coaching ini. Baik Pak, semoga sukses ya Terima kasih Pak. berjalan coaching tadi. Ya, Terima kasih Pak. selamat berjuang. Siap Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agung. Waalaikumsalam Pak Rizky. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Agung? Kabar saya hari ini alhamdulillah baik Pak. Oh, alhamdulillah ya. Oke, Pak Agung, hari ini kita akan melakukan coaching ya hari ini. Kebetulan Pak Agung akan meng-coaching Pak Juli ya. Ya. Jadi di sini saya sebelum mengamati atau observasi Pak Agung coaching, saya itu mau tahu dulu, akan memberikan pertanyaan atau mau tahu dulu potensi Bapak ya. Tidak apa-apa Pak Agung ya. Ya Pak, dengan senang hati Pak. Terima kasih Pak Agung. Jadi sebagai awal saya akan mengajukan pertanyaan. Kita akan sejenis diskusi lah Pak Agung ya. Bukan apa-apa. Diskusi ini supaya kita bersama-sama untuk belajar menjadi coaching dan supervisor yang bagus. Nah, apakah Bapak Ibu atau Bapak Agung sudah membuat alur TIRPA di akan coaching nanti? Siapa sudah Pak? Oke, Ya. tentunya sudah ya. Sudah. Bagaimana Pak Agung seandainya nanti merespon pertanyaan-pertanyaan dari coaching nanti seperti apa Pak Agung? Ya baik Pak. Jadi di situ saya akan meresponnya mulai dari kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu kehadiran sendiri. Oke, Yaitu mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. luar biasa Pak Agung, berarti pemahamannya sudah bagus. Nah sekarang kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bapak observasi dari coaching tersebut? Apa yang mau Bapak dapatkan seperti itu? Nah, jadi kompetensi secara spesifik yang saya kembangkan yaitu yang pertama yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot itu Pak. Oke, ini pertanyaan terakhir Pak Agung ya. Indikator yang bagaimana diinginkan oleh Bapak Agung dalam proses coaching bersama Pak Juli kali ini? Tolong menjelaskan Pak Agung. Nah, baik, jadi saya menginginkan coaching saya menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Pak Jul nanti. Oh, bagus sekali itu Pak Agung, sangat membantu itu. Nah, jadi demikian Pak Agung ya, saya sangat jelas dan sudah memahami apa yang Bapak Agung inginkan selama coaching ini untuk mendampingi coaching. Semoga sukses Pak Agung ya. Ya, terima kasih banyak Pak atas kesempatan dan bimbingannya. Oke, Pak Agung silakan ya. Saya akan mengamati Anda ya. Ya. Selamat siang Pak Agung. Selamat siang Pak. Ya, Pak. Maaf Pak, boleh kira-kira minta waktunya Pak sebentar Pak. Saya pengen bercerita berdiskusi dengan Bapak. Boleh sekali Pak, dengan senang hati apa yang bisa saya bantu Pak. Ya gini Pak, saya ini merasa gini Pak, akhir-akhir ini di kelas saya Pak, saya tuh merasa bahwa murid-murid saya nih Pak, waktu pembelajaran saya di kelas ini Pak kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran yang saya ajarkan Pak. Kemudian lagi Pak, pada saat mengerjakan tugas itu murid-murid saya ini kayaknya kurang antusias juga Pak, karena terlihat dari anak-anak yang mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas ini mungkin sampai mencapai 50% Pak. Nah, kira-kira Pak, saya hari ini pengennya bercerita dengan Bapak mengenai permasalahan saya ini Pak. Oh baik Pak, jadi menurut Bapak itu kan apa kira-kira tujuan yang Bapak harapkan dari percakapan ini? Ya, saya datang ke sini tentunya pengennya Pak bahwa dengan kita bercerita berdiskusi ini saya menemukan solusi atas permasalahan saya ini Pak. Mungkin Pak Agung bisa membantu sedikit membagikan solusi terhadap permasalahan saya ini Pak. Baik Pak, jadi saya mencoba memahami permasalahan yang sedang Bapak hadapi. Kira-kira gini kan, jadi menurut Bapak
hal apa yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak dalam pembelajaran ini? Iya Pak. Kalau saya ingat-ingat nih Pak ya, mungkin pembelajaran saya di kelas itu Pak sedikit membosankan mungkin ya Pak ya. Kemudian kayaknya tuh sedikit monoton Pak, karena saya tuh seringnya kalau di kelas ini Pak sering banyak bercerita gitu Pak. Mungkin murid saya ini merasa bosan lah gitu ya dengan pembelajaran saya. Kemudian media yang saya tampilkan ini terkadang ya saya tidak menggunakan media pada saat pembelajaran ya disebabkan karena kesibukan kita Pak. Jadi tidak sempat membuat media. Jadi bisa dikatakan saya itu kurang lah dalam menyampaikan pembelajaran itu menggunakan media. Mungkin itu penyebabnya. Oh begitu. Nah, jadi kira-kira menurut Bapak apa yang bisa membuat murid Bapak itu antusias dan dalam pembelajaran? Nah, gimana Pak kalau dia biar antusias ya siswa-siswa ini? Ya jangan jelas ya Pak. Kalau siswa ataupun murid-muridnya biar dia lebih antusias, mungkin pembelajaran itu harus menyenangkan atau buat mereka tuh lebih asik Pak, bukan yang monoton seperti itu Pak. Mungkin itu yang diinginkan oleh murid-murid saya Pak. Wah kalau begitu saya sependapat dengan Bapak itu. Betul sekali Pak. Lalu menurut Bapak itu apa saja yang bisa membuat murid-murid Bapak merasa tidak bosan dan senang mengikuti pembelajaran dari pembelajaran yang Bapak ajarkan? Kalau menurut saya nih Pak ya, biar mereka tidak membosankan dan pembelajaran itu menyenangkan, mungkin anak-anak ini kita melakukan pembelajaran itu harus berpusat dengan siswa Pak, dengan anak. Jadi anak itu kan bisa terlibat aktif nih Pak ya. Kemudian lagi media yang kita tampilkan ini kan menyenangkan ya kan Pak. Jadi mereka lebih antusias lagi mungkin kan Pak. Dan lagi kalau bisa juga nih Pak, pembelajaran itu bisa ada ice breakingnya nih Pak. Kan kalau jam siang terkadang anak-anak tuh sudah lelah dengan kegiatan mereka, ataupun bisa juga Pak dengan games misalnya Pak. Games ya. Nah, mungkin seperti itu mungkin Pak ya. Nah, lalu mengenai tugasnya Pak ya. Apa penyebab murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam mengumpulkan tugas? Oh iya Pak, jadi pada saat saya memberikan tugas itu kan karena dalam tugas tadi Pak, saya biasanya memberikan tugas itu melalui buku sumber belajar ini, buku yang dipegang oleh siswa itu Pak. Jadi mungkin terlalu banyak juga pertanyaan di sana. Akhirnya anak-anak ini kurang menyenangkan menurut mereka. Jadi sumber yang saya pakai ini hanya satu itu aja Pak, buku pegangan siswa tadi Pak. Oh, baik Pak. Kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar buku tadi Pak ya? Iya. Jadi menurut Bapak selain buku tadi, teks ada tidak sumber belajar lainnya Pak? Sebenarnya kalau sumber belajar itu Pak banyak ya Pak ya. Pastinya banyak Pak, apalagi zaman sekarang itu kan ada sumber belajar digital Pak ya. Iya. Cuma kembali lagi Pak, karena terkadang kita ada kesibukan lain, jadi saya itu nggak sempat mau mencari sumber belajar yang digital tadi Pak. Sebenarnya kan sumber belajarnya kan banyak, bisa dari YouTube, dari Google, bahkan sekarang itu kalau zamannya anak-anak Pak dari TikTok. Nah, kemungkinan permasalahan ini saya juga tidak sempat mencari bahan referensi untuk sumber belajar anak-anak Pak. Jadi monoton pada satu buku itu aja. Betul sekali Pak ya. Saya yakin sekali bila Pak Juli bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid Bapak lebih antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang kira-kira ya Pak Juli, apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah yang Bapak hadapi saat ini? Mungkin yang akan saya lakukan pertama kali itu Pak, saya akan merancang pembelajaran yang memang menyenangkan bagi murid-murid saya Pak, dengan mencari sumber belajar yang selain buku tadi Pak, bisa dari YouTube, internet, dan bahkan mungkin dari TikTok Pak. Kemudian lagi saya juga akan memberikan tugas Pak, tidak terlalu banyak, dan saya akan memberikan tugas itu disesuaikan dengan minat mereka ketika mereka mengumpulkan, misalnya bisa melalui laporan digital Pak, atau juga misalnya mereka bisa menggunakan poster dan segala macam Pak, disesuaikan dengan minat dan bakat mereka Pak. Ya, seperti itu Pak. Bagus sekali Pak ya rencana. Siap, terima kasih. Jadi rencananya itu dikembangkan lagi Pak ya. Saya doakan semoga
berhasil Pak Julia. Jadi apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini nanti Pak? Jadi saya akan berusaha semaksimal mungkin Pak untuk menjalankan apa yang sudah saya rencanakan Pak. Dan tentunya saya akan merancang pembelajaran yang menarik ini dan menyenangkan ini Pak. Kemudian lagi dalam mengeksplorasi materi saya akan menggunakan sumber-sumber yang lain yang tidak hanya terpaku pada buku saja Pak. Dan tentunya terakhir saya akan tetap konsisten dalam menjalankan apa yang sudah saya rencanakan ini Pak. Wah, bagus sekali Pak ya. Terima kasih. Jadi saya sangat mendukung Pak. Mudah-mudahan semua berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terima kasih Pak atas Baik kesempatan. ininya, baik siswanya ataupun dari gurunya semua berkolaborasi lah ya Pak ya. Silakan disesuaikan saja. Sebelumnya terima kasih nih Pak Agung sudah memberikan waktunya dan kesempatannya kepada saya untuk berdiskusi hari ini. Semoga saja nanti apa yang saya rencanakan hari ini bisa terlaksana dengan baik Pak Agung. Terima kasih atas waktunya Pak Agung. Terima kasih. Iya Pak, saya mau permisi Pak. Ya, silakan Pak. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Rizky. Alhamdulillah ya, hari ini Pak Agung telah melaksanakan coaching ya dengan Pak Juli ya, berjalan dengan baik dan lancar. Yang saya amati tadi sudah bagus ya. Di sini ada catatan Pak ya. Kita semua pasti akan menunggu refleksi apa yang kita harus lakukan ke depan yang jelas Pak ya. Seperti itu kita harus terus mengembangkan diri kita, yang intinya seperti itu. Jadi saya akan menanyakan beberapa hal ya pasca Bapak melakukan observasi kepada Pak Juli tadi. Ini berdasarkan catatan yang saya amati tadi Pak ya. Yang pertama saya ingin bertanya dulu, apakah yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan, apakah sudah ada atau sudah dilakukan atau belum, seperti itu, seperti apa? Baik Pak, terima kasih Pak ya atas waktunya yang telah memantau saya. Jadi pada saat proses coaching ini Pak, saya sudah melakukan beberapa proses coaching dengan yang pertama itu intinya menggunakan alutirta lah Pak ya. Alutirta dengan menanyakan yang pertama yaitu tujuan, identifikasi, rencana, aksi, dan yang terakhir itu tanggung jawab. Luar biasa. Jadi sehingga alur tersebut bisa menggali potensi serta permasalahan yang dihadapi oleh coach dan coach dapat menemui solusi atau permasalahannya tadi, gitu Pak. Baik Pak, luar biasa sekali ya Pak ya. Nah, di sini saya ini ada catatan lagi Bapak ya. Menurut saya sebagai observer, Bapak tadi saat mengcoaching Pak Juli ya sudah berjalan dengan baik ya. Terima kasih. Dari hasil pengamatan saya sesuai dengan alur kita Bapak yang sudah dijelaskan tadi, dan juga Bapak itu saya lihat berusaha menggali potensi dengan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Pak Juli tadi, sehingga Pak Juli mampu menemukan solusi dari permasalahannya. Itu yang saya lihat. Dan proses coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching yang baik dan benar. Itu menurut saya itu penting sekali karena prinsip coaching itu yang harus kita pegang Pak Agung ya, seperti itu. Jadi pertahankan Pak Agung. Setelah saya amati Pak Agung ini semakin hari semakin luar biasa seperti itu. Jadi jangan sampai Pak Agung nanti down lagi Pak Agung. Hari ini sudah bukan cukup baik sih, sangat luar biasa kalau bagi saya. Oke, pertanyaan terakhir Pak Agung ya, ini berdasarkan catatan saya juga. Saya tadi kan mengamati, mungkin saya masih ragu Pak Agung ya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan
hasil coaching. Nah ini kan Pak Gun sudah melakukan coaching terhadap Pak Juli nih. Apa yang mau Pak Agung kembangkan dari potensi Pak Agung atau dari Pak Juli ke depannya seperti itu? Ya, terima kasih Pak. Jadi kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu yang pertama yaitu memahami lagi, jadi proses coachingnya yang lebih baik lagi, agar proses coaching lebih baik lagi untuk kedepannya. Jadi artinya Bapak sering-sering berlatih ya, seperti itu ya, sering membantu temannya terutama dalam coaching ya Bapak ya. Itu sangat luar biasa sekali. Baik Pak Agung, semoga sukses ya. Ya, terima kasih banyak Pak ya. Oke. Terima kasih, kita pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ricci. Selamat siang Pak Juli. Apa kabarnya hari ini Pak? Luar biasa Pak Juli, sehat Sehat sekali. sekali. Gimana Pak Juli? Alhamdulillah Pak, sehat juga Pak. Kabar saya hari ini alhamdulillah sehat. Kemudian saya bersemangat hari ini Pak karena bertemu dengan Pak Ricci juga hari ini yang katanya mau melakukan coaching nih hari ini. Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi Pak Ricci hari ini mau melakukan proses coaching nih ya. Luar biasa. Pak Juli ini sangat ingat dengan janji kita seperti itu. Yang pertama kita harus menepati janji Pak. Iya Pak Juli. Sebelumnya nih Pak Ricci, boleh kita ngobrol-ngobrol dulu ya sebelum Pak Ricci nanti melakukan coaching dengan coachingnya nanti ya. Dengan senang hati Pak Juli, karena omongan Pak Juli ini punya sesuatu yang bermakna bagi saya. Ya, jadi Pak kita ngobrolnya nanti santai aja kan. Siap Pak Juli. Jadi saya tentunya akan mengajukan beberapa pertanyaan sebelum Pak melakukan proses coaching nanti ya. Siap. Jadi Pak, saya itu yang pertama kali akan menjelaskan mengenai rubrik penilaian. Oh iya Pak Juli. Kemudian pada kegiatan coaching Pak Ricci hari ini nanti saya akan mengamati tentunya Pak sambil menilai sedikit lah. Siap Pak Juli. Apa yang Pak Ricci lakukan pada proses coaching nanti kan? Siap. Apakah nanti sudah sesuai alur? Siap. Apakah nanti ada yang perlu diperbaiki? Siap. Yang pertama Pak Ricci, penilaian ini bukan semata-mata untuk menjatuhkan Pak Ricci, tapi tentunya untuk proses Pak Ricci ke depannya lebih baik lagi ya. Sangat senang sekali. Jadi nanti bagaimana Pak Ricci sebagai coach memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya nanti Siap. kan bisa kita lihat nanti Pak. Siap. Kemudian lagi tentunya bagaimana coach Pak Ricci nanti merespon Pak Ricci dengan baik. Siap. Itu yang saya harapkan Pak Juli. Kemudian lagi Pak Ricci, yang harus kita ingat juga nih Pak Ricci, dalam prinsip dalam proses coaching nanti kita harus sesuai dengan prinsip coaching. Terima kasih Pak Juli sudah mengingatkan tentang alur cerita ya. Ya. Jadi Pak Ricci kira-kira nih yang saya mau tahu dulu nih Pak. Iya. Kompetensi apa nih yang akan Pak Ricci kembangkan pada proses coaching hari ini dengan coachingnya nanti? Oh iya benar sekali Pak Juli. Kita harus punya tujuan ya. Iya. Oke. Tujuan saya itu tidak menuntut coaching saya itu yang mulu-mulu lah Pak Juli. Gini, yang pertama itu saya itu ingin kehadiran penuh dari ini. Kenapa kehadiran penuh penting? Karena itu merupakan bagian proses dari coaching Pak Juli. Yang kedua, mendengarkan aktif. Ya. Wah, dengarkan aktif ini kenapa perlu Pak Juli? Karena kalau kita aktif mendengar, insya Allah kita sama-sama akan membantu dalam penyelesaian masalah dan mencari solusi. Dan yang terakhir Pak Juli, pertanyaan berbobot baik dari saya maupun dari coaching. Satu lagi Pak Ricci nanti pakailah senyum ya. Iya. Karena nanti kalau proses coachingnya kita tegang, malah coachingnya nggak bisa. Benar juga Pak Juli, saran yang baik itu luar biasa Pak Juli. Terima kasih sudah mengingatkan saya Pak Juli ya. Pak Ricci, ada nggak Pak Ricci kira-kira kompetensi yang spesifik nih yang mau Pak Ricci kembangkan kira-kira? Yang pertama itu mendengarkan aktif itu penting sekali Pak Juli. Kalau kita tidak mendengarkan keluhan coach atau penyampaian coach, kita nanti bingung memberikan solusi apa. Yang kedua,
memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan berbobot ini kenapa? Membantu coaching itu menemukan solusi. Sepertinya biasa seperti itu. Yang saya pelajari Pak Juli seperti itu Pak Juli ya. Oke Pak, bagus sekali Pak. Apa yang Bapak rencanakan untuk proses coaching nanti Pak ya? Ini terakhir Pak Ricci ya. Siap. Saya mau tanya satu lagi aja nih. Siap Pak Juli. Indikator apa nih Pak Ricci? Atau indikator bagaimana nih yang diinginkan oleh Bapak pada proses coaching kita hari ini? Ini Pak Juli, ini saya itu pengen coaching saya itu secara mandiri, aktif, bisa menyelesaikan masalahnya dengan solusi dari permasalahan itu sendiri. Oh iya, kita membantu ya. Dia membantu menemukan langkah-langkahnya, solusi tersebut dari permasalahan yang dihadapi. Setiap permasalahan yang penting sekali, permasalahan dihadapi secara real time. Itu penting sekali. Benar ya? Benar. Oke Pak Ricci, saya doakan nih Pak Ricci ya. Semoga sukses nanti proses coachingnya dan Bapak nanti ya. Tentunya saya akan mengamati apa yang Bapak lakukan nanti pada proses coaching. Saya doakan semangat terus Pak Ricci. Saya yakin Pak Ricci ini punya semangat, aura yang positif untuk kegiatan coaching pada hari ini Pak Ricci. Saya doakan semangat dan sukses Pak Ricci. Terima kasih Pak Juli atas pujiannya. Semoga saya tidak berbesar hati Pak Juli. Yang jelas kita akan saling bekerjasama. Terima kasih. Mari silakan Pak Ricci. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agung, sehat kabarnya? Waalaikumsalam Pak Ricci, alhamdulillah luar biasa diberikan kesehatan pada hari ini. Oke, Pak Agung dari mana tadi? Saya dari rumah Pak ke sekolah. Oh, khusus untuk iya, saya ya? untuk ketemu Pak Ricci lah. Wah, saya sangat tersanjung sekali Pak Agung ya. Sudah jauh-jauh dari rumah. Lumayan lah kan dari rumah ke sekolah segitu ya. Iya. Ada kendala nggak di jalan tadi? Alhamdulillah Pak, berjalan dengan lancar tanpa hambatan dari tangan. Bensin ada bensin. Ada Pak, ada. Oke, kalau ada, terima kasih Pak Agung ya sudah menepati janji kita ketemu di sini untuk observasi hari ini ya, untuk observasi coaching ya Bapak Ibu ya, Pak Agung ya. Oke, jadi Pak Agung boleh kita mulai sekarang Pak Agung ya. Iya Pak, dengan senang hati Pak. Jadi apa permasalahan yang atau tantangan Pak Agung yang hadapi dalam mensupervisi guru? Baik Pak, terima kasih. Jadi saya di sini ingin supervisinya yang pertama yaitu merasa kesulitan Pak memberikan umpan balik yang konstruktif tanpa membuat guru itu merasa tidak nyaman gitu. Oh, Guru itu kalau saya supervisi merasa tertekan, terbebani. Jadi saya itu ingin membuat supervisi itu menjadi seperti bincang-bincang biasa tanpa membuat guru itu merasa tidak nyaman ataupun terancam. Ya kan biasanya kalau kita diobservasi itu merasa ketakutan, wah ini dinilai, ini kan, gitu Pak. oke. Menarik ini Pak Agung. Ya. Permasalahan ini tidak biasa Pak Agung. Biasanya kita bermasalah dengan murid di kelas, ini menarik sekali bagi saya Pak Agung ya. Pernahkah Pak Agung mengalami di mana situasi umpan balik Pak Agung diterima dengan baik oleh warga sekolah dan sekitarnya? Apa yang berbeda dalam situasi tersebut Pak Agung? Coba Pak Agung jelaskan pengalaman Pak Agung tentang situasi di mana umpan balik Pak Agung itu atau refleksi Pak Agung itu diterima dengan baik di sekolah, dan bagaimana situasinya gitu. Coba ceritakan. Ya Pak, jadi pernah itu Pak. Jadi ketika saya memberikan umpan balik ya Pak ya, secara lebih informal dan terbuka, misalnya saya kan misalnya di taman sekolah kan ada di depan kelas kita ini kan Pak, Ya, ada ya. taman. Nah, di situ saya berbincang-bincang tanpa mereka sadar kita itu sedang mengobservasinya. Itu yang membuat guru-guru tersebut
tidak diketahui, jadi nyaman dia untuk kita tanya, untuk kita observasi, gitu lah. Terutama di kantin, di ataupun di tempat luar lah, biasanya di luar di kafe kita juga kumpul-kumpul bareng kan. Nah, gitu lah. Benar sekali Pak Agung ya. Jadi tempat yang nyaman itu Tempat ya, yang nyaman. sekali ya. Jadi seperti di kantin sambil ngopi atau di kafe kata Pak Agung tadi. Sekali. Nah, berdasarkan refleksi yang Pak Agung lakukan tersebut, ini yang penting sekali. Tindakan apa menurut Pak Agung ya yang bisa dilakukan untuk menciptakan suasana lebih santai dan informal saat memberikan umpan balik. Nah, jadi Pak Agung itu bisa melakukannya itu supaya menciptakan suasana yang tenang, santai dan lain-lain, enjoy lah, seperti itu kan. Iya, benar. Gimana Pak Agung melakukannya itu? Nah, jadi sebenarnya saya itu bisa mengadakan pertemuan-pertemuan di luar ruangan kelas, Pak. Jadi tidak di dalam kelas saya observasi atau di kantor tidak. Jadi mengajak guru saya yang saya ingin supervisi di luar ruangan sambil makan siang kan, bisa itu di tepi-tepi sungai itu ya, sambil di kantin, di kafe. Saya biasa menggunakan pendekatan yang lebih banyak bertanya santai. Nah, jadi di sini daripada saya bertanya langsung memberikan memberitahu apa yang diperbaiki, jadi itu membuat mereka tersudutkan. Jadi saya santai saja nanya sambil bercerita gitu Pak. Nah, jadi itulah yang saya terapkan untuk supervisi tanya. Itu menurut saya sudah sangat luar biasa Pak Agung ya. Bukan bagus sekali, di atas bagus sekali. Kalau ada kata-kata yang lain itu sangat luar biasa Pak Agung. Mungkin saya juga belum bisa seperti Pak Agung, tapi Pak Agung sudah melakukan hal tersebut ya. Ini benar-benar ide yang brilian, bukan bagus lagi, brilian. Nah, kalau brilian ini luar biasa ya. Dan langkah-langkah yang konkret itu yang penting sekali saya tangkap dari yang dilakukan oleh Pak Agung ya. Ya, Pak. Menurut saya ini menjadi inspirasi Pak Agung ya. Selama ini kita refleksi Pak Agung ya, terpaku pada satu tempat seperti itu. Bukan lagi kita tuh harusnya lebih fleksibel. Ini yang saya suka dari Pak Agung. Walaupun seperti apapun harus fleksibel. Walaupun di sisi lain Pak Agung mesti keluarkan budget ya Pak Agung ya. Benar sekali. Memang kadang-kadang kita itu haruslah sedikit-sedikit ya. Loyal. Bukan loyal tentu Pak Agung ya. Lebih membuat kita nyaman itu harganya mahal Pak Agung. Ya, Membuat kita nyaman itu harganya mahal Pak Agung. Penting sekali itu. Karena kalau kita punya banyak uang tapi tidak nyaman ya percuma saja Pak Agung ya. Jadi walaupun tidak semewah yang lain, paling tidak kita nyaman seperti itu Pak Agung. Nah itu yang saya salut sama Pak Agung. Ya, itu tidak apa-apa Pak, itu karena kan biasa sedekah. Iya, seperti itu. Kan itu kan teman kita juga. Benar sekali Pak Agung ya. Baik Pak Agung, percakapan ini sangat menarik ya. Setelah saya berdiskusi dengan Pak Agung ini, saya ini bukan menanyakan Pak Agung, berdiskusi. Saya mendapatkan ilmu dari sini Pak Agung. Nah jadi sekarang mari kita buat rencana. Gimana rencana Pak Agung ke depannya? Tolong dibuat langkah-langkahnya yang lebih rinci. Pak Agung tadi sudah melakukan yang konkret kan seperti itu. Nah, sekarang tolong buat yang lebih rinci bagaimana Pak Agung akan membawa ini berhasil atau tidak. Seperti itu Pak Agung. Jadi rencana itu Pak. Jadi saya rencananya akan mencoba pendekatan ini karena ini baru mulai masuk sekolah Pak. Jadi setelah itu mulai uji coba untuk mengobservasi. Jadi inilah yang akan saya bawa ke depannya nanti. Jadi minggu depan lah. Jadi minggu depan saya akan mengukur keberhasilan ataupun langkah awal dengan meminta umpan balik langsung dari guru
tentang bagaimana perasaan mereka terhadap cara saya memberikan umpan balik. Benar sekali Pak Agung. Luar biasa Pak Agung ya. Ya. Sangat memberikan inspirasi kalau menurut saya tuh Pak Agung ya. Oke Pak Agung, terima kasih banyak ya telah berbagi lah seperti itu ya. Tantangan hari ini ya dengan langkah-langkah yang konkret untuk Pak Agung ke depan. Semoga berhasil Pak Agung ya. Ya, Pak. Tidak ada tantangan yang tidak bisa kita lakukan. Kadang betapa dekatnya kita dengan keberhasilan, tapi kita tidak mau sabar seperti itu. Itu sifat dari manusia. Termasuk saya dan Pak Agung mungkin ya seperti itu. Tapi kita berusaha untuk bersabar. Itu yang saran dari saya. Semoga sukses. Semoga Pak Agung selalu diberikan kesehatan. Amin. Serta banyak rezekinya. Karena saya mendoakan karena mentraktir gurunya seperti itu. Ya. Silakan Pak Agung, terima kasih banyak ya. Ya, terima kasih banyak Pak atas bimbingannya. Saya sangat menghargai sekali atas dukungan Bapak yang berikan kepada saya. Mudah-mudahan kita ditemukan di kesempatan pada lain. Oke, Pak Agung, mari kita pulang Pak Agung. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ricci, gimana Pak Ricci? Hari ini kita sudah melakukan proses coaching ya tadi ya? Benar Pak? Nah, Ya, sebelumnya Pak, saya mau tanya gimana perasaannya sudah melakukan coaching? perasaannya itu luar biasa ya. Banyak ketemu sesuatu yang iya benar sekali yang baru lah sebenarnya. Sangat luar biasa, sangat menyenangkan karena coachingnya itu sangat kooperatif sebenarnya. Iya. Tadi juga saya ikut mengamati Pak proses coaching tadi kan? Iya, sangat kooperatif, sangat luar biasa pertanyaannya itu amazing lah. Terus dengan tingkah laku contoh yang mencontohkan teladan yang baik, benar sekali. Gini Pak Ricci, tadi kan selama proses Pak Ricci di coaching dan coachingnya Pak Agung tadi ya. Ya. Tadi saya itu kan sambil mengamati, sambil memberikan catatan sedikit Ya, ya. terima kasih Pak. Jadi saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan Siap, Bapak. mengenai apa yang sudah Pak Ricci lakukan tadi pada saat observasi ya. Siap Bapak. Kira-kira Pak Ricci apa yang sudah Pak Ricci lakukan nih pada saat melakukan proses coaching dari Pak Ricci, kira-kira mengenai pencapaian indikator yang Pak Ricci inginkan. Oke Bapak. Sebelumnya terima kasih Bapak ya. Sudah sangat sabar Iya, siap. menemani kami ya. Pada proses coaching yang saya lakukan tadi Bapak ya, saya sudah melakukan sesuai dengan alur cerita kalau menurut saya seperti itu Pak. Tapi terbalik lagi itu berdasarkan pengamatan Bapak, saya tidak bisa intervensi ya. Nah, itu sesuai kalau menurut saya seperti itu sudah sesuai dengan alur cerita dengan menanyakan tujuan terlebih dahulu, terus identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Nah ini semuanya berkaitan ya, penting sekali satu rangkaian. Sehingga alur tersebut bisa menggali potensi. Nah, kalau tidak berurutan susah Pak. Itu menurut saya ya permasalahan yang dihadapi oleh coach dan coaching tersebut dapat diselesaikan dan menemukan solusi serta langkah-langkahnya itu yang penting sekali. Kalau menemukan solusi tanpa langkah-langkah itu susah. Iya, betul sekali Pak. Terima kasih. Pak Ricci, tadi saya juga sempat memperhatikan proses coaching dari Pak Ricci ya. Jadi ini ada catatan yang penting sebenarnya Pak. Catatan yang bagus sekali untuk Pak Ricci. Siap, terima kasih. Pertama sekali itu saya merasa Pak Ricci itu orangnya friendly dan hangat dengan menanyakan kabar. Jadi kan kita pada saat buka proses coaching tadi sudah bagus sekali ya. Kita tanya dulu kabar coaching kita, mengajak dia merasa nyaman dulu, baru kita melakukan proses konsultasi. Itu catatan yang sangat positif sekali Pak Ricci. Benar. Nah jadi bentuknya saya itu sebagai observer yang mengamati kegiatan coaching tadi Pak Ricci ya. Antara Pak Ricci dengan Pak Ali tadi menurut saya nih Pak ya sudah berjalan sangat baik lagi Pak. Sudah sangat berjalan dengan baik sekali.
Terima kasih. Saya akui kalau 2 jempol untuk Bapak. Terima kasih, Pak. Dengan baik, prosesnya juga sesuai alur cerita yang Bapak sampaikan tadi. Ada tujuannya, ada justifikasinya, ada rencana, kemudian ada tanggung jawabnya. Dan juga Bapak itu dengan pertanyaan yang berbobot, sedikit demi sedikit mulai menggali potensi dari coachingnya untuk menemukan permasalahan yang coachingnya hadapi. Saya mengamatinya seperti itu. Dan proses yang Bapak lakukan tadi dalam proses coaching tentunya menurut pengamatan saya sudah berdasarkan prinsip-prinsip coaching yang baik dan benar, Pak. Terima kasih. Pesan saya gini, Pak ya, semoga nanti bisa berpertahankan ya. Dan harapan saya, Pak, ketika nanti Bapak bertemu dengan teman-teman yang lain, rekan-rekan dia bisa memberikan praktik terbaik itu kepada rekan-rekan Bapak. Saudara menjelaskannya. Jadi tetap dipertahankan, dikualitas sudah sangat baik sekali hari ini, Pak. Oke, Pak Juli, sebelumnya terima kasih dulu ya. Ya, Saya ini rasanya terbang sebenarnya. Tapi ya mungkin Pak Juli yang mengamati seperti itu. Terima kasih yang jelasnya Pak Juli ya. Saya rasa saya masih banyak perlu sekali belajar sebenarnya dari Pak Juli sebenarnya. Tapi juga saya akan terus mengembangkan diri Pak Juli ya. Tadi sehingga kita akan menjadi lebih baik bersama-sama seperti itu Pak Juli. Dan saya kemungkinan ke depan Pak Juli mungkin akan banyak belajar dari Pak Juli ya. Jangan hanya saya saja Pak, mungkin nanti dari yang lain lebih bagus lagi. Boleh ya, Pak. Biar banyak referensinya Pak ya. Terima kasih ya. Iya Pak. sama-sama Pak. Pesan saya Pak, kita harus pakai ilmu padi aja. Siap. Nah ini penting nih Pak. Penting ilmu padinya, kemudian tetap bangun aura positif nih. Pak Ricci ini selalu memberikan aura positif nih. Selalu bisa memberikan aura positif. Mungkin anak-anaknya ini nanti kalau itu siswanya selalu semangat nih kalau ketemu Pak Ricci. Oh, saya itu belajar dari rekan saya. Namanya Pak Abdul Qadir. Oh iya Pak. Saya selalu belajar dari hari ini. Dia hari ini adalah memberikan quote. Iya. Pak Abdul Qadir ya? Iya. Kadang di upacara memberikan quote. Yang saya ingat, pantang pisang berbuah 2 kali. Ini quote yang bagus ini. Artinya beliau ngomong, kalau jadi laki-laki itu pantang belum harus tidak malu sekali. Itu, iya benar sekali. Baik Pak Ricci, semoga sukses terus ke depannya, tetap semangat Pak Ricci ya. Siap. Nah, selamat untuk Pak Ricci hari ini sudah melaksanakan proses coaching. Terima kasih Ya, Pak Julia. sama-sama. Semoga menjadi berkah. Ya amin. Terima kasih Pak Ricci. Sama-sama.